Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,07% ke angka 7036. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten secara pergerakan masih bergerak tren dan ternyata laporan keuangan keluar di kuartal 3 ini tidak begitu oke. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali update pergerakan dari saham BBB yang bisa kita lihat hari ini turun 3% lebih ke harga 362. Cara pergerakan bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini BBB memang naik lumayan tinggi. Sebelumnya masih mencoba untuk break garis EMA 50, setelah berhasil break bisa kita perhatikan BBB terus naik, sempat mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 400 sampai garis EMA 150 di harga 402. Tapi beberapa kali mencoba untuk melewati 400, ternyata BBB masih gagal dan saat ini terlihat melemah. Dan jika kita perhatikan pemberitaan hari ini, kalau pemberitaan bahwa BBB rugi bersihnya menyusut. Tapi walaupun menyusut, tetap ini masih mencatatkan rugi bersih di kuartal 3 ini. Walaupun pendapatan memang naik, bisa kita lihat melesat 400 basis point menjadi 17% lebih. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan 3% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga terpantau 1 minggu terakhir ini masih keluar dari saham BBB. Jadi ingat BBB saat ini belum terkonfirmasi uptrend walaupun naik tinggi karena masih tertahan di garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 300 ke bawah, apabila teman-teman masih belum take profit di sekitar resisten 400, saat ini masih bisa di hold dengan target take profit di 340. Jadi trail stopnya di 340. Apabila BBB mengetes target 340 masih bisa bertahan dan rebound, ini masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 400 sampai garis EMA 150. Tapi apabila terpantau ternyata gagal bertahan dari support 340, paling aman menurut saya adalah pertimbangkan untuk take profit dulu, amankan profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 300 sampai garis EMA 50 di sekitar 292 untuk re-entry kembali di daerah supportnya. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry saham BBB juga menurut saya paling aman saat ini wait and see dulu. Tunggu di support terdekat di 340, apabila terpantau bisa bertanda rebound baru coba ikut entry dengan target tetap sama di 400 sampai garis EMA 150 untuk target take profit apabila memang masih gagal break. Atau hold saja selama harga yang teman-teman punya, selama masih kuat berada di atas target harga teman-teman, ini masih bisa hold. Contohnya teman-teman beli di sekitar harga 280 ke bawah, selama masih kuat di atas 300 masih bisa di hold, kan selama masih kuat di garis EMA 50 BBB masih berpotensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150. Sehingga kedepannya apabila berhasil break, maka BBB baru akan terkonfirmasi uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi tren jangka pendek memang mulai bergerak naik, mulai terbentuk high low, tapi tetap apabila belum berhasil break garis EMA 150, cara pergerakan masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk melemah kembali ke garis EMA 50. Apalagi karena sentimen negatif laporan keuangan masih kurang oke dan terlihat penurunan hari plus ada distribusi, saya lihat BBB masih ada potensi untuk kembali melemah menuju 340 sampai 350. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman sebelumnya belum sempat entry di harga bawah untuk coba pantau di daerah support ini. Selanjutnya saya coba analisa saham Inco yang hari ini naik 7% lebih ke harga 4.690. Jadi secara pergerakan walaupun Inco hari ini bergerak naik, ingat secara teknikal ini masih bergerak sangat downtrend. Dan saat ini mencoba untuk bertahan di support 4.500. Jadi sebelumnya bisa kita lihat pada tanggal 13 November sempat menyentuh 4.500 berhasil rebound. Tapi pada saat mencoba untuk menembus 4.800, Inco masih gagal, lanjut turun. Hari Selasa sempat turun dalam, tapi selalu saya jelaskan apabila candle masih menyentuh resisten atau support itu belum terkonfirmasi break. Hari ini Inco terpantau masih bisa bertahan dan naik kembali di atas support 4.500. Tapi tetap saja walaupun naik lumayan tinggi 7% lebih, secara teknikal saat ini masih bergerak downtrend. Jadi belum ada tanda apa-apa. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing terlihat masih masuk akumulasi hari ini setelah sebelumnya terus distribusi, dan di broker summary juga terpantau ini terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi Inco saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik minggu ini untuk mengetes 4.800. Jadi untuk Inco menurut saya apabila berhasil naik di atas 4.800 baru lebih menarik untuk coba entry
walaupun memang belum terkonfirmasi ada tanda-tanda reversal pada saat berhasil break 4.800. Tapi pada saat terkonfirmasi break 4.800, minimal ada potensi untuk mulai terbentuk high low. Sehingga ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten psikologisnya di harga 5.000. Jadi saat ini Inco ada resisten yang lumayan kuat. Pertama di 5.000 yang merupakan resisten psikologis, dan di atasnya ada resisten MA50 di 5.125. Jadi ingat, apabila masih gagal break, secara pergerakan Inco belum ada tanda-tanda akan mulai reversal. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat turun dalam, setelah turun di bawah kedua garis EMA, terus turun mengetes sekitar harga 5.300-an, mulai rebound. Bisa kita lihat ini ada harapan karena mulai terbentuk high low, tapi tetap saja mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break dan malah lanjut turun dan melanjut terbentuk low kembali. Jadi ingat, apabila belum berhasil naik di atas garis EMA 50, cara pergerakan sebuah saham itu belum aman. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi walaupun kita entry pada saat break harga 4.800, pertimbangkan hanya untuk swing trade atau memanfaatkan technical rebound. Apalagi harga 5.000 dan garis EMA 50 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham Inco. Jadi bisa saja ini hanya kenaikan sementara setelah turun sangat dalam. Antam juga bisa kita perhatikan di sini. Setelah sebelumnya menyentuh 1.600, Antam mencoba untuk bangkit dan 4 hari terakhir bisa kita terus bergerak naik. Dan hari ini jika kita lihat naik lumayan tinggi sebenarnya, mengetes 1.700 yang saat ini masih berupa resisten dan sempat menyentuh garis EMA 50 di harga 1.725. Dan candle hari ini karena sempat naik tinggi ini sehingga terbentuk shadow ke atas yang sangat panjang, sehingga menurut saya ini candle yang kurang oke, apalagi ini terbentuk gap up. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 1.600 sampai 1.610, menurut saya paling aman pertimbangkan to take profit apabila terpantau Antam minggu ini masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing memang terpantau melakukan distribusi. Jadi Antam saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengetes garis EMA 50. Tapi tetap harus diperhatikan apabila pada saat mengetes ternyata gagal dan mulai terbentuk candle merah yang solid, maka ada potensi Antam untuk melemah kembali menuju harga 1.650 yang merupakan support terdekat untuk Antam saat ini. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit, atau apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 1.600 mau hold terus selama support ini tidak terlewati juga masih oke. Tapi paling aman menurut saya adalah pertimbangkan untuk take profit apabila Antam ternyata kesulitan untuk menembus garis EMA 50 ini. Selanjutnya SSIA juga jika kita perhatikan hari ini naik 1% lebih dan sempat lanjut naik mengetes resisten di 450. Jadi sebelumnya jika kita lihat SSIA sempat rebound dari support EMA 50, setelah rebound sempat naik tinggi melewati 440 yang merupakan resisten sebelumnya, sempat langsung naik mengetes 450. Tapi tetap saja secara teknikal, secara candle ini belum terkonfirmasi break melewati harga 440 dan 450. Jadi walaupun menyentuh dan naik di atas kedua target harga, tetap ini belum terkonfirmasi break dan bisa kita lihat setelah itu gagal lanjut naik dan terus turun kembali di bawah kedua resisten ini dan mendekati harga 420. Jadi belum sempat menyentuh 420, baru di sekitar 422 SSI kembali rebound dan naik kembali. Karena memang secara teknikal SSI masih oke karena masih berada di atas kedua garis EMA. Jadi untuk tren sebenarnya masih bergerak tren walaupun sempat terkoreksi. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih ini jika kita pantau ini malah terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing memang terpantau 3 hari terakhir melakukan akumulasi. Jadi untuk SSIA, karena candle hari ini juga masih belum begitu oke, tetap saya lihat secara pergerakan untuk 1 minggu ini masih ada potensi untuk sideways dan melemah kembali menuju harga 428 sampai 420. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 430, pertimbangkan untuk take profit apabila terpantau minggu ini atau 2 hari ke depan SSIA masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Karena hari ini sempat naik di atas 440 menyentuh 450, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break. Jadi apabila 2 hari ke depan terlihat kembali mencoba untuk break resisten ternyata masih gagal, maka SSIA akan mulai sideways untuk tren jangka pendek. Sehingga masih ada potensi untuk melemah kembali ke 430 sampai 420. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.